Kita mulai saja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Kesempatan ini kita kembali kuliah keempat. Kuliah terakhir di bulan ini, bulan Sya'ban ya. Sekarang Maret. Jadi tinggal beberapa hari, mungkin hari Kamis, keputusan Ustadz Muhammadiyah hari Kamis, satu Ramadan. Dan kita setelah ini kita kuliah sebaiknya online, ya? Online atau offline. Di bulan Ramadan kita kuliah secara online. Dan puasa Ramadan sukses ya. Dan kuliahnya juga sukses. Perubahan karakter pada memang puasanya menjadi orang lebih baik lagi. Ada yang ikut Zoom ini di kampus? Sinta, Pak. Sinta berapa NPM-nya? Berapa? 50 berapa? 06. 46 belum ada di sini. Ada nama 46? Berapa NPM-nya itu? 46? Sinta berapa ngapa NPM? 47. 47. 45. 45 dong gila. Kita lokasi 47. Ya, sudah. Yang lainnya ada belum absen? Sudah? Kita lanjut kuliah. Materinya sudah ada di classroom. Classroom-nya. Ini ada absen juga, silakan diisi nanti. Sekarang atau sebentar ada absen kelas A. Diisi. Pertama 14 orang, bulan kedua 11, ketiga 15, sekarang ini 4, bulan keempat 9 orang. Absen. Tugasnya, ya, jawabannya ada di materi ya. Sekarang bulan keempat berarti materi ketiga. Saya klik materi ketiga. Kita membahas tentang kendaraan. Kelasnya kendaraan atau dikenal karakteristik. Jenis kendaraan ini. Jadi kriteria ini untuk mendesain geometrik jalan nanti ada satu mata kuliah namanya geometrik jalan. Tentukan tebal perkerasannya, perkerasan jalan ya, ada dua mata kuliah ini. Geometrik jalan untuk mendesain tikungan, jalan horizontal, vertikal, alignmentnya. Juga perkerasan jalan, lapisan perkerasan, ada perkerasan lentur seperti aspal ini, dan perkerasan kaku dengan bahan ikatnya semen. Nah, ini ada kriterianya mendesain jalan, baik geometrik maupun perkerasannya. Nah, ini dilihat di sini, nah, ada 3 ya, karakteristik. Ini karakteristik statis, kemudian karakteristik kinematis dan dinamis. Ada statis, kinematis, dan dinamis. Nah, statis ini berat dan ukuran kendaraan, kinematis ini percepatan, dan dinamis ini tahanan yang terjadi. Ya, mungkin sudah pernah dipelajari ini, kita ulang kembali tentang karakteristik kendaraan. Ini statis, di mana yang diukur, itu yang dilihat adalah berat, ukuran kendaraannya. Ukuran kendaraan ini digunakan untuk menentukan lebar lajur, lebar bahu jalan, panjang dan lebar tempat parkir, maupun panjang tikungan. Ini berkaitan dengan perencanaan, geometrik jalan, dan perencanaan perkerasan. Nah, ini geometrik jalan ini berkaitan dengan panjang tikungan, nah, ini berkaitan dengan geometrik jalan. Nah, ada 2 standar yang digunakan yang dalam mengklasifikasikan kendaraan.
Das ASTO, dan ada RSNI. Jadi ini kita punya Indonesia, ada Standar Nasional Indonesia untuk perencanaan geometri jalan perkotaan. SNI 2004 dan 97 untuk jalan antar kota. Tidak ada standar yang dibuat. Nah, di sini pada tikungan ini lebar tikungan didesain untuk mengakomodasi jenis kendaraan yang diizinkan lewat. Ada 4 ini. Terdiri dari apa saja? Ada alignment vertikal dan horizontal, ada lebar lajur, radius belok, jarak pandang. Ini untuk lebih lengkapnya ada di materi geometrik jalan. Apa itu alignment vertikal, alignment horizontal, nanti bisa dipelajari di perencanaan geometrik jalan. Ada tugas besarnya itu nanti bisa merencanakan tikungannya, jalannya, kalian timbunan, pelajari dalam merencanakan jalan. Penentuan desain kendaraan. Nah, ini penentuannya. Desain kendaraan yang melewati suatu ruas jalan itu dipengaruhi oleh fungsi atau klasifikasi jalan tersebut. Ya, dipengaruhi juga proporsi, tipe kendaraannya yang menggunakan jalan tentunya. Nah, pada jalan lintas ya, harus dapat mengakomodasi kendaraan trek. Ya, trek bisa lewat. Ya, untuk penentuan jenis kendaraan yang dapat melewati ruas jalan itu harus diatur dalam undang-undang. Nah, ini standar ASTO. Nah, standarnya juga ada. Bus untuk trek ada. Panjangnya, beratnya, lebarnya sudah ada. Jenis kendaraan. Ini gambarnya bisa kita lihat. Kendaraan truk ini rata-rata dan bis. Dakar dan counter trailer. Kendaraan bisa jadi rumah ini. Tidak ada kendaraan canggih sekarang. Karena ada yang punya kasur di dalam kendaraan. Tidak ada ukurannya semua di sini. Perbesar dan bisa dilihat. Pun agak kabur tapi bisa terbaca. Panjangnya kendaraan. Data-data kendaraan. Oke, kendaraan tinggal unit truk. Konvensional combination vehicle. Dan dilihat bannya ini sudah gandar ya. Sudah double. Sudah 4. Di sini trailer. Ini double. Banjir combination vehicle. Disikat LCPS. Ini sudah ada nama-nama kendaraannya ini. Berbeda-beda trek, namanya juga sudah ada. Rocky Mountain double, nah ini sudah ada. 8 axle V train double, ada triple trailer combination, hanya sekali ikutannya panjang. Kita mengangkut 3 barang ya, 3 tempat barang. Kargo, 3 kargo. Ini juga bisa dilihat standar ya, untuk roda tunggal dan roda ganda. Ini roda tunggal yang warna putih, yang ada abu-abu itu roda ganda. Bagian belakang biasanya roda ganda. Di depan 1 2 roda, di belakang 4 rodanya, 2. Nah, ini sudah ada singkatannya, ada bus, truk, ini panjangnya itu 2L, ada truk 1,2H, truk 1,52, ada trailer juga terbagi-bagi. 1 2 2, maksudnya ini 1 di depan, 2 di belakang. Jadi kalau 1 berarti ada 2 rodanya. Tunggal tuh. Tunggal asnya itu isinya di rodanya kiri kanan berarti 2. 1. Kalau 2 berarti 2 4 rodanya. Bisa kita lihat 1 2 2 2. Jadi di belakang depan 1 atau 2 rodanya, berikutnya 2 atau 4 rodanya, berikutnya 2 4 rodanya, berikutnya lagi 2 4 rodanya. Sudah bagi-bagi. Bagaimana beratnya sudah ada datanya sini. Beban muatannya berapa? Maksimum beratnya
Ya, sudah ada data-datanya. Ini yang karakteristik. Karakteristik atau bisa dikatakan kelas atau jenis-jenis truk, ya, jenis-jenis kendaraan. Ini bisa kita lihat standar RSNI 2004, TIS 14 2004. Dimensi kendaraannya sudah ada, dimensi tonjolan, ya, tinggi, lebar, panjang, depan, belakang sudah ada kendaraan, ukurannya semua. Mobil penumpang, truk tas tunggal, bis gandeng, truk semi trailer, kombinasi sedang, kombinasi besar, convention school bus, city transit bus. Nah, ini nama-nama kendaraan yang mungkin jarang kita lihat. Nah, di luar sebagian ini kendaraan tidak ada. Tidak kelihatan, kecuali kota-kota besar. Di Makassar misalnya, kendaraannya ini sudah ada. Bagaimana rodanya kelihatan juga. Ini kendaraan penumpang 22 berarti 4. Berarti mobil saya 22, 4. Jadi ada yang lebih besar dari mobil. Ada yang bertanya? Nah, ini masih standar SNI, tadi RSNI. Sekarang tahun 97 punya tentang jalan antar kota. Nah, ini dibagi, ya. Ada kendaraan kecil, sedang, dan besar. Ya, ukuran tinggi, lebar, dan panjang sudah ada. Depan dan belakang, dimensi tonjolannya juga sudah ditabelkan. Ini kita lihat rodanya. Satu as, ini satu as seperti dua roda, satu as dua roda. Ini satu as di depan dua roda, di belakang ini satu as dua roda, jadi 4-4. Jadi 4 ya. Ini juga di depan saja yang satu roda, di belakangnya semuanya 2-2. Jadi 4, satu as. Kemudian radius putar. Ini sudah penentuan desain kendaraan. Radius putarnya itu kendaraan merupakan hal yang penting yang perlu dipertimbangkan. Jadi kemampuan dia berputar berapa derajat. Maksudnya kalau di ruas jalan yang dilewati kendaraan trek, kalau ke trek besar ya harus diperhatikan radius putarnya supaya bisa lewat. Semakin besar kendaraan ukurannya, maka radius putarnya juga tentunya semakin besar. Ini contoh kendaraan, kalau dibelokkan ya biasanya didesain sekian derajat. Ya, tidak datar ya. Sesuai belokan ke kanan berarti belok agak miring ke kanan, kalau ke kiri agak miring ke kiri. Itulah kondisi jalannya, ya, derajat. Ini sudutnya, ini sudah ada gambarnya. Pada derajat, ya, berapa pantangin, gravitasinya, kecepatannya, radius putarnya, ini ada R. Radius putar. Nah, ini R-nya ini, bisa dilihat R-nya, radius putarnya. Diharapkan bisa dilewati di radius putar. Saat kendaraan berbelok, bisa melewati pertengahan jalan. Jalan, lagi dua arah, ya harus jangan sampai di sebelah, karena bisa tabrakan. Jadi harus didesain bisa lewati satu lajurnya. Tidak terjadi tabrakan. Ini kecepatannya dan koefisien. Data koefisien dan kecepatan. Kemudian karakteristik radius putar dari standar ASTA. Ini bisa kita lihat bagaimana kendaraan berputar. Tentunya kalau besar kendaraan trek, nah dia akan kesulitan berputar ini. Ini dia lewati jalan sebelah. Nah, ini kalau dua lajur, yang sebelah berarti harus berhenti dulu. Tidak bisa lewat karena sudah diambil oleh truk. Perlu dirancang jalannya agar bisa lewat kendaraan trek. Ini contoh kendaraan biasa, penumpang, passenger car, kendaraan pribadi. Dibelokan biasanya agak lebar ya daripada jalan yang biasa. Jadi kendaraan diharapkan bisa lewat, bisa memutar. Ini ukuran-ukurannya sudah ada semua. Ukuran kendaraan dan ukuran jalan harus sesuai ya. Harus dirancang bisa lewat kendaraan tersebut. Nah, ini apalagi trek. Nah, ini harus diperhatikan trek. Jadi kita lihat jalan trek begitu lurus, masih kecil.
Itu dia berputar di tikungan, nah, berubah jadi besar ruang yang harus digunakan. Oh, begitu. Ya. Jadi ini akan digunakan dalam mata kuliah geometrik jalan. Ada geometrik jalan, ada tugas besarnya perencanaan geometrik jalan. Itu semester lalu, saya juga yang ajar. Lalu. Nah ini bisa kita lihat gambar berwarna. Dia bisa lewat di jalannya, nah, karena jalannya memang sudah dirancang agak besar di tikungan. Manajemen horizontal atau tikungan. Lagi contoh kendaraan, kalau jalannya dibuat kecil sama jalannya, lurus dan belokan, maka yang terjadi seperti ini. Kemana trek yang melewati jalan, nah, akhirnya nah, keluar dari lajur, keluar jalur, ya ambil jalan baru. Karena besarnya, panjangnya kendaraan trek. Radius putar ini sudah ada penjelasannya di sini. Apa itu TI, TS, SC, LS, E, superelevasi, N, superelevasi manual. Nah ini digunakan untuk merancang. Elemen tikungan. Ini superelevasi maksimumnya 6%. Sudah ada kecepatan berapa? 30 km per jam atau 40 km per jam atau 50, 60 sampai 100 km per jam. Nah, sudah ada data-datanya ini. Jadi apa itu E? Superelevasi maksimum. Di singkatannya sudah ada penjelasannya di sini. Apa itu LR? Nah, ini panjang minimum pencapaian superelevasi dan O. Silakan dibaca-baca. Ini untuk lebih apa namanya? Lebih actionnya ini pada perencanaan geometrik jalan. Ada tugas besarnya. Bisa Anda buka di internet, Anda lihat contoh-contoh geometrik jalan, sudah ada. Dan sekarang sudah mudah ya belajar. Sudah ada semua di internet. Ini rumus radius putarnya, cari R. Nah ini contoh soal. Dan kalau soalnya silakan lihat di Google Form-nya. Google Form sudah ada soal. Jawabannya tinggal dibaca di materi. Di membahas radius putar ini. Kedua, karakteristik yang kedua itu kinematik. Karakteristik statis ada kinematik. Yaitu kemampuan kendaraan untuk akselerasi. Ini gunanya untuk menentukan gap assistance dan passing manuver. Panjang, jalur, atau lajur untuk menyiap. Ada kecepatan dan ada percepatan. Kecepatan itu, nah ini singkatannya. Percepatan singkatannya A. Nah rumusnya sudah ada. Kecepatan dan percepatan. Ada dua asumsi digunakan. Kaitan percepatan ini. Ada percepatan konstan. Nah, rumusnya ini. Dan kemudian yang kedua percepatan fungsi dari kecepatan. Kecepatan konstan dan ada percepatan fungsi dari kecepatan. Saat kecepatan lambat, ya, kendaraan melambat, akselerasi dapat lebih tinggi dibandingkan saat kendaraan cepat. Apaan? Ini bagaimana yang makan kalau? Ya, Oh, sudah. Sudah. ini persamaan digunakan. Kita contoh soalnya, rumusnya. Kemudian yang terakhir dinamis. Karakteristik kendaraan yang ketiga dinamis. Ini ada 5 bahasan di sini.
Air resistance, ground resistance, rolling, torque, dan power. Ini sudah ada gambarnya dari kendaraan. Yang mana air resistance, ini bagian atas, udara ya, air itu udara. Ground resistance, ada ground resistance, ada rolling, ya, berputar, ada curve, ada juga power. Nah, penjelasan lebih jelas pada slide berikutnya. Nah ini air resistance, ini tahanan udara. Bagaimana tahan udara dari kendaraan? Oke, dimaksudkan. Rumusnya RA. Nah ini ada penjelasannya. Kemudian grade resistance, tahanan kemiringan. Ya, tahan terhadap kemiringan. Ini persamaannya berat kendaraan kali kemiringan. Saat dia tanjakan atau turunan ya diharapkan tidak apa namanya tidak bermasalah. Apalagi yang ketiga ini rolling resistance, ya, diharapkan tahan menggelinding sampai mobil menggelinding di jalan di bola. Jadi harus ada ketahanan menggelinding. Rumusnya ini RR, R besar, R kecil. Kemudian curve resistance, tahanan membelok. Jadi bisa belok dengan baik. Ya, RC. Ada penjelasan rumus ini. Nah, ini soal contoh soal. Ya, ada contoh soal. Ini area pandang dari mobil penumpang. Pandang ke belakang, tes spion itu sekitar 28,5 derajat. Pandangan ke depan ini sekitar 58 derajat, ya 31 derajat. Jadi kita tidak bisa melihat ke belakang ini, kecuali pakai kaca spion. Ini ada contoh juga 17 derajat, 9,3 derajat. Pandangan ke depan, ke atas 17 derajat, ke bawah 9 derajat. Ini tidak ada rumusnya ini. Dan penelitian. Ke belakang, kalau lihat 5,7 derajat. Kinerja pelambatan kendaraan ada berlambat dengan pengereman dan tanpa pengereman. Oh, ini sudah pernah dibahas ya? Ada dua perlambatan. Rumus-rumusnya kendaraan. Kalau tidak direm, ini akan terjadi tabrakan. Ada jarak pengerem. Rumusnya ini DB. Ini jarak pandang nanti S. Kemudian contoh-contoh soal. Apa itu EMP SMP? Nah, ini lagi dibahas kembali EMP SMP. Jadi ada kendaraan per jam. EMP-nya, nah ini satuan kendaraannya itu SMP. Berapa jumlah kendaraannya SMP. Misalnya satu trek pada jalan luar kota dengan kemudian 8 derajat, 7 SMP. Pada gradian 0 derajat, 2 SMP. Dua satuan kendaraannya itu SMP. Nah, EMP itu ekivalensi mobil penumpang. Yang berbeda kendaraan sedang, kendaraan kecil, kendaraan bermotor dengan motorcycle, bersikil sepeda motor. Kendaraan ringan, sikap. Sudah ada EMP-nya, nilai EMP. Kendaraan masing-masing. Standar MKJI 97. Nah, HT sudah jelas ini kendaraan berat, kendaraan bermotor. MC itu sepeda motor, ya. Motorcycle, sepeda motor. Dari beroda 2 atau 3. Ini termasuk juga beroda 3 masuk kendaraan bermotor. Ini MP untuk jalan perkotaan. Ini MP jalan luar kota.
Dua lajur dua arah, dua per dua. Dua lajurnya dua arah. Sekian ya materinya. Pada kesempatan kali ini kita bahas satu pembahasan saja, yakni karakteristik kendaraan. Ada yang mau tanya? Bahkan dari ini sudah ada tugasnya. Tugasnya bisa dilihat. Tugasnya ada tugas. Tugas keberapa ini? Tugas keempat. Kalau klik ke atas ada tugas. Tugas 4 kalau tidak salah. Nah, kita klik, nah di sini terbaca ada nama, NPM, kelas. Jadi agak loading, karena jaringannya kurang bagus, lambat. Nah, intinya ada nanti kalau terbuka, kalau jaringannya bagus, nanti bisa lihat situ. Soalnya, nanti nggak bisa dijawab. Bisa di copy paste dari jawaban, bisa juga diselesaikan, ditulis misalnya, atau diketik, kemudian difoto, file itu bisa, nggak perlu di file. Sekarang kita sambung dengan materi dari apa namanya, materi karakter, pengembangan karakter ya. Kita ambil contoh karakternya Nabi Sulaiman, ini orang terbaik, para nabi. Bagaimana sifatnya yang kita coba amalkan dalam kehidupan sehari-hari agar tercapai tujuan pendidikan tinggi ya, beriman, takwa, berakhlak mulia. Ini tujuan yang pertama. Sehat, berilmu, cakap itu berikutnya. Pendidikan berhasil itu kalau punya karakter. Orang tua berhasil mendidik anak-anaknya kalau karakternya bagus. Walaupun sarjana, master, doktor, tapi karakternya tidak bagus, berarti belum berhasil pendidikan orang tuanya. Itu kita arahkan untuk terbentuknya karakter sesuai dengan arahan dari Menteri kita juga Bapak Pendidikan Nasional agar bisa memiliki nilai dan tujuan hidup sebagai manusia seutuhnya. Ini Ki Hajar Dewantara Pendidikan Nasional. Kalau Mendikbud Nadiem Makarim ini katanya perlu learning culture, dan budaya belajar, dan innovation culture, budaya untuk inovasi. Dalam hal belajar kita harus berinovasi agar menciptakan growth mindset, cara berpikir, tumbuh cara berpikirnya, berkembang cara berpikirnya, mindsetnya berkembang. Nah, untuk itu kita juga coba ambil kisah dari kisah Nabi Daud supaya bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa saja karakter bisa kita ambil? Ini dimulai ceritanya ketika Nabi Sulaiman alaihissalam ini dijelaskan bahwasanya beliau ini adalah anak dari Nabi juga, Nabi Daud alaihissalam. Sejak kecil selalu taat, terbiasa dengan orang saleh, orang tuanya saleh, maka anaknya pun menjadi rajin beribadah, pandai bersyukur. Allah Ta'ala karuniakan Nabi Sulaiman ketika dia besar menjadi raja dan nabi utusannya. Ini nabi yang mencontohkan juga pemimpin sebagai penguasa, bukan cuma pemimpin agama di tempat ibadah, tetapi juga pemimpin negara, pemimpin politik. Dan ini bisa kita contoh. Masanya ke depan ya bisa menjadi mungkin bekerja di bidang teknik atau bisa menjadi penguasa. Sejak kecil ini ibunya mendidik anaknya dengan baik. Dia sampaikan kepada anaknya agar jangan banyak tidur. Jangan banyak tidur, termasuk malam hari, karena akan membuat menyesal dari kiamat. Banyak waktu untuk beribadah, misalnya kalau Muslim, sholat tarawih kalau malamnya Ramadan. Tahajud juga malam, silakan diamalkan. Menuntut ilmu, dan sebagainya. Baca di internet, punya HP, jangan cuma buka video, TikTok. Banyak ilmu, itu bisa baca-baca. Mau jadi ahli dalam bidang tajwid, tinggal buka ada semua. Free gratis, cuma kuotanya beli. Kita bayar kuota. Jadi dijelaskan, rasanya
Nabi Sulaiman ini memiliki kemampuan yang serba biasa, luar biasa. Dia bisa berbicara dengan hewan-hewan. Dia punya kemampuan yang Allah Ta'ala berikan. Bisa bicara dengan jin, binatang-binatang, makhluk lainnya. Bahkan bisa menguasai angin. Hingga angin menjadi kendaraannya. Perjalanan 1 hari sama dengan 1 bulan orang biasa. Karena dia terbang. Luar biasa. Nah, kita sekarang naik pesawat, terbang. Angin, awan. Luar biasa. Dan beliau ini merupakan nabi yang membangun Masjid Baitul Maqdis yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Dan sekarang sedang kacau di Palestina. Tiap hari kacau. Nah, salah satu makhluk ini yang menjadi temannya Nabi Sulaiman adalah burung hut-hut. Jadi masyarakatnya Nabi Sulaiman bukan cuma manusia, tapi jin dan juga burung-burung, makhluk-makhluk hewan-hewan. Dan burung-burung ini diberikan tugas mencari mata air, sumber air. Nah, dia pergi terbang, dia dapat negeri Sabah, Yaman. Nah, di sana dia dapati menyembah matahari, ya, dipimpin Ratu Balqis. Nabi Sulaiman mengirimkan surat, tuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi Bismillah itu bukan di awal surat, ya. Al-Fatihah, Al-Baqarah, semua surat dimulai basmalah, tapi itu bukan ayat. Nah, ayatnya itu ketika di surat apa namanya yang menjelaskan Nabi Sulaiman. Di situ ada ayat, ada min Sulaiman, ada Bismillahirrahmanirrahim. Itu satu-satunya ayat yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu disampaikan kepada Ratu Balqis untuk menyembah Allah. Ajaknya menyembah Allah. Burung yang membawa ini bertugas adalah burung hut-hut. Ini hewannya amanah dia. Bertanggung jawab. Ini binatang tapi bertanggung jawab. Bagaimana dengan manusia? Harusnya lebih hebat bertanggung jawab daripada hewan. Karena manusia punya akal berpikir, hewan tidak punya akal. Harusnya kita lebih baik daripada hewan. Bukan terbalik. Dan nama hut-hut ini dicatat dalam Al-Quran. Kitab suci Al-Quran. Jadi luar biasa hewan ini. Makhluknya bertanggung jawab. Sehingga salah satu hewan yang tercatat di Al-Quran itu adalah burung hut-hut. Dan segala puji bagi Allah Ta'ala, ternyata Ratu Balqis menerima dakwah Nabi Sulaiman. Jadi alhamdulillah dan beriman pada Nabi. Beriman Allah kepada Allah Ta'ala. Jadi berubah dari menyembah matahari menjadi menyembah pencipta matahari. Nah, apa hikmah? Apa pelajaran penting? Apa karakter yang bisa kita ambil? Ya, yang pertama, selalu menjaga amanah. Bertanggung jawab. Yang kedua, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi orang amanah, kalau diberikan kepercayaan, dapat dipercaya. Tanggung jawab. Muslim, ya, belajar sholat. Ya. Muslim juga ibadahnya ada tuh, harus menjadi masing-masing ibadah agar dicintai Allah, pencipta alam semesta, dan berdoa ya. Mawali dan makirin yang basmalah alhamdulillah ini untuk Muslim. Ya, tentunya agama lain juga punya doa-doa. Lalu berdoa. Basmalah, alhamdulillah. Jadi setiap selesai kuliah saya selalu tutup dengan alhamdulillah. Ya, jadi ini penerapan karakter bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, demikian kuliah kita hari ini. Dan ada yang membahkan, memberikan masukan, ada yang belum absen. Nah ini tugas yang sudah terbuka. Bisa diisi nama, NPM, kelas, tinggal pilih, kemudian jawab pertanyaannya. SMP itu apa? Pelambatan kendaraan itu apa? Rumusnya apa? Dan hikmah ya, pelajaran karakter dari Nabi Sulaiman apa saja. Bisa diisi di sini, copy paste, atau bisa ditulis tangan, foto, upload, atau bisa diketik juga terserah. Saya ketik mana-mana yang dianggap mudah. Sekian kuliah kita, ada yang belum di absen mungkin? Ya, siap.
Berapa NPM yang belum absen? 45 Yuliana. Ini dipanggil Yuliana atau Ana? Yuli. Oh, Yuli. Ada Ani, Ina. Anak Yuli. Gila. Ya, jadi kita akhiri dulu. Ya, siapa NPM-nya? 11 Rehan. 25 Wih. Reza. Absen jangan lupa Yusuf. Absen offline. Online juga kalau bisa diisi di classroom. Untuk berikutnya Ramadan berarti kuliah online ya. Siapkan kuota masing-masing. Kita akhiri dulu dan kita semua sukses ya kuliah. Sukses Ramadan sehingga bisa jadi lebih baik lagi. Amin. Amin. Saya kira bisa kita bermanfaat. Kenapa? Mana orangnya? Oh sana. Oh ya. Siapa? Bahasa belum 21. Sampai simpul lah ya. Kita orangnya. Siapa orangnya ya? Simpul lah ya. Ahmad juga nama-nama. Namanya. Ya. Sudah. Kita cukupkan sampai sini. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.